Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit. Amin, amin ya robbal alamin teman-teman. Kali ini dikabarkan kalau pihak Sahara akhirnya memberikan serangan balik kepada Yaimim teman-teman. Di mana pihak Sahara melalui tim kuasa hukumnya kembali melaporkan Yaimim dengan tuduhan pelecehan teman-teman. Ini dia videonya. Hari ini kami kembali datang ke Mapolresta Malang untuk beberapa agenda. Yang pertama, melaporkan kembali imam muslimin dan juga istrinya berkaitan dengan pornografi, pelecehan seksual, UTPKS ya. Laporan yang kedua yang melapor adalah saya sendiri sebagai pribadi karena saya diserang kehormatan saya oleh Pak Muslimin. Terkait pornografi ini apa ada kaitannya dengan video yang tersebar itu atau bagaimana? Bisa jadi demikian, nanti ditanyakan teman-teman penyidik ya. Hari ini kita datang dengan dua laporan. Pertama, laporan berkaitan dengan pornografi, lain dari Mbak Sarah ya, laporan baru dengan orang baru. Yang kedua, laporan terhadap pribadi saya. Jadi saya sendiri yang melaporkan, tidak sebagai pengacara ya, tapi sebagai pribadi terhadap saudara muslim. Nah itu ya guys ya, bahkan pengacara dari Sahara juga ikut melaporkan Yaimim teman-teman. Karena merasa kalau pribadinya telah dilecehkan atau telah dirusak oleh Yaimim. Waduh, waduh, waduh. Kali ini ya, baru kali ini ada tim kuasa hukum yang membantu kliennya untuk mendapat dan menuntut keadilan. Tapi ini juga malah tim kuasa hukum atau kuasa hukumnya sendiri juga merasa perlu mendapat keadilan untuk dirinya sendiri teman-teman, merasa tidak terima dengan ungkapan-ungkapan atau pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Yaimim dan dianggap kalau hal itu merusak harkat martabatnya teman-teman. Bagaimana pendapat kalian? Dan dikabarkan kalau ternyata masalah Yaimim dengan Profesor Mufidah belum selesai teman-teman. Di mana dalam live TikTok terbarunya Yaimim kembali memberi ungkapan-ungkapan yang cukup menohok terkait sosok Profesor Mufidah ini teman-teman. Ini dia videonya. Rungokno ya iki. Kalau saya mau tahun 2013 sudah diusulkan guru besar. Tapi saya mikir, kenapa? Guru besar itu gajinya banyak loh. Banyak tunjangannya tuh puluhan juta sampai 25 juta kan. Nah, nanti begitu pensiun tinggal nerima 3 juta. Apakah kita siap? Terutama istri saya itu loh. Makanya saya tunda. Atau bahkan saya tidak perlu doktor. Tidak perlu profesor, karena profesor itu bukan simbol keilmuan. Profesor itu pangkat. Makanya akeh profesor sih nggak pinter, karena profesor duduk sekolahan. Yang sekolahan ilmuwan itu dokter. Orang kalau sudah dokter sudah cukup. Nggak usah profesor, nggak masalah. Itu loh. Baik, tahun 2023, saya sudah dinyatakan verifikasinya lolos oleh Dijen Dikti Kemendikbud RI. Saya sudah profesor mestinya, tapi tak tarik kan, ditarik beberapa saran dari para senat, teman-temanku yang menjabat misalnya Profesor Trio, lalu juga atasan saya Profesor Agus Maimun, juga atasan saya Dekan Tarbiyah Dr. Muhammad Walid, dan Dr. Marnos. Para profesor-profesor itu menyarankan, Yaimim ini kan aset Kementerian Agama. Kenapa lewat Kemendikbud? Sekalipun teman-teman yang dulu sudah ini seperti Profesor Munir, lalu Profesor siapa ya, yang kan Kemendikbud itu. Pokoknya yang lewat Dikbud itu dulu-dulu awal mula itu beres kabeh itu. Mestinya saya sudah lama. Anda ini kan orang pinter, itu orang mengakui saya. Eman kalau Profesor Dikbud, profesornya mestinya Kementerian Agama. Oke, saya mengikuti itu. Saya tariklah berkas itu lewat Kementerian Agama. Ternyata oleh Profesor Dr. Hajah Mufidah CH dipending loh. Piye karpe? Iki makanya ini saya suruh nanti lawyer saya untuk ini. Lawyer saya untuk menangani siapa Agustian atau siapa tentang pemendingan guru besar saya ini. Sebelum dipending itu Mufidah CH ini memanggil saya seperti gedibalik loh. Temui aku ya di Atria. Nah aku untuk apa nemui? Memangnya kamu siapa? Batin saya. Aku ngomong sama istri, gak usah loh. Tapi istri saya bilang gini, ayolah dia orang tua dan dia ketua senat loh. Yang menentukan apakah
berkas GB API di tanda tangan oleh dia atau tidak, direkom atau tidak. Loh, apa hubungannya? Wong saya nggak melakukan apa-apa. Wong tuduhan saya melanggar kode etik itu tidak ada, ya toh? Tidak ada, alias belum ada gitu loh. Dikatakan belum ada itu nggak mungkin. Sampai mestinya kerja itu 3 kali 24 jam kan? 3 hari loh sejak saya diperiksa auditor Irjen Kemenak itu. Sekarang sudah berbulan-bulan. Alias tidak ada pelanggaran. Lah kok itu jadikan pertimbangan. Sampai itu profesor model apa, Mufidah? Saya ini oleh auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tidak dijatuhi hukuman apa-apa. Terhitung sejak saya diperiksa itu 3 kali 24 jam mestinya sudah ada keputusan. Nah sampai sekarang sudah berbulan-bulan ya. Artinya saya tidak melanggar kode etik. Kalau ini kamu jadikan pertimbangan, tak kamu-kamukan sekarang. Karena kamu goblok gitu loh. Saya ingin mengatakan bahwa profesor itu belum tentu pinter. Karena ukuran ilmu itu doktor. Profesor itu asal isop, ngumpul nih kertas-kertas, terus ngapus-ngapusi titik-titik, itu isop profesor itu loh. Contohnya Profesor Mufidah ini karyanya bukan karya dia kok. Aku tahu kok dia itu gak iso nulis kok, tulisannya jelek. Ya toh. Yang namanya profesor doktor itu konstruknya sudah konstruktif filosofis. Ya, artinya apa? Dirinya itu ilmu itu loh. Dirinya itu induk ilmu, bukan menginduk pada buku. Begitulah. Mohon maaf lah, ini juga tak proses karena dia itu sampai tak beri geok. Tak beri jam, Rolex ya? Tak beri jam Rolex lah. Alhamdulillah. Swatch. Setingkat Rolex, harganya mahal. Saya hanya ingin orang yang atine jahat iki supaya lemes lah. Tak kasih geok asli dari Cina. Tak kasih swatch, harganya seharga Rolex. Lebih murah. Lebih murah dikit. Maksudku kan ini tahabu. Salinglah memberi hadiah agar timbul rasa cinta. Kalau orang sudah cinta itu nggak akan ada benci. Maksudku kebencian hatimu loh Mufidah kepada saya, keirianmu kepada saya itu loh, supaya rodok lahirin. Belum kita ya? Ketan Eril di tuh 4 mau 6 ketan apa? Sudah. Tuh lalu sama Pak, bangun matamu di tuh 4 mau 6 itu lalu sama Enggak. Tunas ya? Tunas. Pun. Negara teman orang jekos jadi RW, orang ngerti undang-undang. Bu Nyai, kenapa kok bisa ribut lagi sampai Yai dimaki-maki Sahara dugong lagi? Boten itu video yang lama itu, video tanggal 1 September, cuman baru saya upload sekarang. Kenapa kok baru diupload sekarang? Karena kemarin salah satu materi pertanyaan polisi adalah pencemaran nama baik adalah jawabannya adalah tuduhan bahwa Yaimim menuduh Sahara berbuat cabul. Nah, Yaimim mengatakan itu karena Sahara duluan yang bilang Yaimim cabul di depan mahasiswa dan di depan 15 orang warga RT 9. Jadi orang-orang percaya, orang kampung sini semua percaya. Jadi semua orang kampung sini, terutama bapak-bapak, bahwa aku mencabuli Sahara percaya karena mereka pernah dikasih roti gitu loh. Jadi wajar saja toh. Memang aku dituduh memperkosa oleh bapak-bapak yang nonton-nonton itu, mereka itu semua pernah makan rotinya Sahara gitu loh. Makanya muar semua, cemburu. 100% yang salah itu Yaimim. Itu tadi Bapak mengatakan tidak tenang karena Nggak ada yang tenang sama di sini tuh. Loh, itu loh, sama nuduh Pak.
Loh, kan nanti aja kalau kita kumpul semua baru klarifikasi semua. Oke. Nanti nunggu wis sampean aja kakek pola iki menengo. Wis nutuk lho, Pak. Siap. Makanya sampean video sih tekan desan ya. 100% yang salah itu ya Imim. Kenapa? Karena dia salah cari tempat tinggal, guys. Dia berada di kalangan orang-orang nista, kalau gua bilang mah. Orang yang nggak bisa nerima kebenaran. Kenapa gue bilang kayak gitu? Mereka tuh lebih percaya sama orang yang punya mulut kotor sampah macam suara, yang suka huru hara, yang suka ngelecehan orang tua. Heran gue ya dari situ ya. Dari RT, RW. Gak ada yang bener perasaan. Kalian itu mah nggak bisa nerima yang namanya kebenaran ya. Yang suka bikin huru hara, yang suka bikin keributan, yang suka ngomong kasar, itu ya Imim apa Suhara? Gua nanya. Ya Imim apa Suhara? Kenapa lu pada nyalain Ya Imim? Katanya gara-gara Ya Imim, kalian hidupnya nggak tenang karena pada ribut. Kalian bisa nilai ya, kalau orang ngomong terus pakai bahasa kasar, bahasa kotor, bahasa sampah ya, itu bener kagak? Kenapa kalian pada ngebelain orang yang punya mulut kotor, mulut sampah? Malah kalian nuduh Ya Imim yang bikin keributan. Makanya Ya Imim bener. Makanya kalau jadi orang itu harus sekolah dulu yang bener, belajar dulu yang bener. Malah dikasih tahu kebenaran sama Ya Imim, kalian bilang harus punya adab. Cara kalian ngomong ke Ya Imim aja kalian udah nggak punya adab, guys. Aduh. Ya kalau kata gua mah ya Imim mending pindah deh dari tempat terkutuk itu. Udah nggak usah tinggal di situ lagi. Biarkan mereka tenggelam, biar mereka hancur dalam keburukan mereka ya. Makanya teman-teman netizen yang budiman ya, kalau kita mau nyari rumah, nyari tanah, nyari tempat tinggal ya, kita mesti tahu orang-orangnya, latar belakangnya orang-orangnya kayak gimana ya, toksik enggaknya, banyak enggak orang-orang nista di situ ya.